Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin min ayatil Qur'anil Karim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita bersyukur atas karunia Allah, karunia yang begitu banyak yang sampai dengan detik ini diberikan oleh Allah untuk kita semuanya. Nikmat-nikmat yang kita dapatkan yang semata-mata tiada lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita syukuri dengan lisan, wajib untuk kita yakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha memberikan nikmat, serta nanti kita aplikasikan semuanya itu fisabilillah dalam bentuk perbuatan amal baik, karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya tentang nikmat yang kita dapatkan. Sehingga mudah-mudahan ketika yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika seluruh manusia dihadapkan di hadapan zat yang maha mencipta sekaligus pemilik dan Tuhannya seluruh alam, kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sehingga beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang hisab perhitungan urusannya di hari kiamat mudah. Allahumma amin. Salawat serta salam Bapak Ibu sekalian kita aturkan atas Nabi, suri tauladan kita, utusan Allah yang menyambung langit dengan bumi, yang mana beliau perjuangannya tidak sedikit, yang kalau kita lihat dalam sirah atau histori sejarah hidupnya, dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, sehingga bukan sekedar kita tahu kemudian kita bersyukur kepada Allah, namun kita tambah dengan komitmen memaknai syahadat kita. Kalau kita bersyahadat la ilaha illallah, di satu sisi Muhammad Rasulullah, dengan seyakin-yakinnya kita ketahui, maka yang Muhammad Rasulullah itu 4 konsepnya. Ulama menyampaikan 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amarah. Perintahnya Nabi wajib untuk kita taati, sekalipun terkadang masih berat untuk kita amalkan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara. Kabar dan berita yang berasal dari Nabi kita benarkan dan kita yakini, sekalipun terkadang susah dicerna oleh akal. Baru yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajara. Segala bentuk peringatan bahkan larangannya kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Kalau kita kerjakan segera kita tinggalkan. Kalau itu belum pernah kita lakukan, kita buang dalam kamus kehidupan. Baru nanti yang keempat, la yu'badallahu illa bima syara'a.
Jadi beribadah kepada Allah sesuai dengan fikihnya Nabi. Terus kita pelajari ayat dan hadis yang menerangkan ayat. Terus kita pelajari sejarah tentang bagaimana dulu Nabi hidup dan beragama dan seterusnya. Sehingga mudah-mudahan dalam momen seperti ini kecintaan kita terhadap Nabi bertambah dalam bentuk mentaati Nabi, yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian rutin kita dari bahasan 40 hadis karya dari Imam An-Nawawi atau Arba'in Nawawi. Di pertemuan yang keempat ini kita akan ngaji lanjutan dari hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh banyak imam, utamanya adalah Imam Muslim. Nanti ditambahkan oleh sekitar 16 imam. Disebutkan lagi ditambah oleh 6 imam. Disebutkan dalam asal hadisnya, hadis yang panjang yang menyebutkan tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan, serta tanda-tanda dari hari kiamat. Maka 4 hal ini merupakan konsep yang sangat pokok yang saat itu malaikat Jibril turun langsung dalam bentuk soal jawab dengan Nabi, disaksikan oleh para sahabat. Sehingga sahabat yang hadir selalu ingat, termasuk Umar bin Khattab yang hadis sampai kepada umat lewat beliau. Setelah kita pelajari tentang cerita asal hadis ini, Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat beberapa imam bahwasanya dulu di Irak muncul kelompok yang meyakini tidak ada takdir, yang disebut nantinya dengan sekte Qadariyah. Kelompok ini adalah kelompok yang diprakarsai oleh Ma'bad al-Juhani. Ini dikatakan ahli bid'ah. Kemudian ada 2 tabi'in. 2 tabi'in ini mengganjal dalam pikirannya seorang ulama pula, namanya Yahya bin Ya'mar dan Humaid al-Khimyari. Kemudian hendak beribadah haji dan umroh. Maka saat itu berjumpa dengan sahabat Nabi, menyampaikan apa yang terjadi di tempatnya. Kemudian oleh sahabat tersebut disampaikan hadis ayahnya. Jadi sahabat itu Abdullah bin Umar bin Khattab, menceritakan hadis ayahnya Umar bin Khattab, cerita tentang Nabi dengan malaikat Jibril, sampailah hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian terakhir Abdullah bin Umar bin Khattab menyebutkan, sekalipun mereka itu berinfak sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai dengan beriman tentang adanya takdir, baik maupun buruknya. Dari cerita tersebut, terima kasih. Dari cerita tersebut, maka pelajaran yang kita ketahui di kajian bulan yang lalu disebutkan bahwasanya terkait dengan sekte atau kelompok Qadariyah itu muncul pertama kali pada tahun 73 Hijriah, atau kalau dibulatkan tahun 80, yang berasal dari Irak. Saat itu masih ada sahabat Nabi. Yang kedua, tabi'in selalu bertanya kepada sahabat kalau ada permasalahan seputar agama, sehingga mereka itu lebih mematangkan serta lebih mantap ketika tahu hakikat sesuatu, disampaikan kepada orang yang lebih ngerti, lebih tahu dalam agama. Dalam hal ini sahabat Nabi, yang pusatnya saat itu banyak berada di Mekah dan Madinah. Karena Al-Quran sendiri memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam.
Jadi kita ini wajib bertanya kepada orang yang ngerti kalau kita ini tidak mengerti. Yang ketiga, di antara pelajaran dari kisah ini, belum pelajaran dari hadisnya, disebutkan disunahkan bagi kita kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji maupun umroh sambil memperdalam ilmu agama. Namun biasanya terkendala oleh bahasa yang berbeda. Nggih napa nggih jamaah? Di sana sudah ada yang menerjemahkan. Kita punya pemandu. Ya. Di sana juga difasilitasi beberapa ustadz pilihan dari Nusantara yang menyampaikan pengajian Islam berbahasa Indonesia. Tapi masih hanya di Masjid Nabawi, di Masjid Haram belum ada. Jadi ke sana itu sunahnya sambil memperdalam ilmu agama. Mungkin dapat ilmu secara langsung atau setidaknya dapat buku-buku yang nanti bisa mencerahkan ketika pulang ke tanah air. Lah setelah itu semangatnya kita bawa. Bagaimana beribadah di sana itu? Jadi secara kualitas luar biasa, secara kuantitas rame, nggih napa nggih? Jadi bukan hanya sekedar cerita bangunannya megah, ziarah ke sini tempat bersejarah. Iki lho blonjone oleh akik misalkan. Bukan itu saja. Kalau itu nomor sekian. Laki maupun perempuan saya yakin kok blonjon niku seneng nggih napa nggih? Cuma terkadang bapak ini terkendala beberapa hal ya. Rada wedi kali ibu. Kalau ibu belanja nekat sudah. Jadi kesana itu bukan sekedar belanja saja. Belanja nomor sekian. Agama ini yang kita prioritaskan. Di sana kita harus fokus ibadah sambil daripada itu kita nambah wawasan dan pengetahuan. Nah, kita nambah wawasan dan pengetahuan. Termasuk ketika di sana mungkin waktunya 1 pekan, 2 pekan, bahkan kalau haji sampai dengan 6 pekan misalkan, kita tambah wawasan kita. Jadi semuanya kita bekali. Dulu orang-orang demikian, bahkan orang-orang sepuh di tempat kita pun juga demikian. Dikatakan termasuk di antara pelopor pemurnian agama yang sampai di Nusantara ini di sekitar tahun 900-an, masih zaman penjajahan, itu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 4 kali Muhammadnya, As-Surkati, As-Sudani. Ini ulama besar dari Sudan. Ketika sampai di Tanah Suci belajar, kemudian sampai diutus ke Indonesia. Kemudian di sini banyak sekali muridnya. Yang paling terkenal Dr. Umar Hubes, sudah tidak ada. Kemudian beliau ini membesarkan organisasi Al-Irsyad. Ya. Ini diantara yang ada saat itu. Kita pun juga tidak menutup kemungkinan. Mungkin Bapak sekalian, kita belum berkesempatan belajar secara formal atau belajar secara teratur di Tanah Suci, setidaknya putra-putri kita. Kita pompa semangatnya untuk nanti bisa di sana. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Saya bacakan kisahnya Yazid Al-Fakir. Ini orang ketiga selain Yahya bin Ya'mar dan Humaid Al-Himyari yang bertanya kepada sahabat Nabi. Dikutip kisahnya dalam riwayat Imam Muslim. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, ya, syarahnya hadis Sahih Muslim. Yazid Al-Fakir rahimahullah berkata, ini kaum tabi'in, aku pernah tertarik oleh satu kaum yang berpendapat tentang sesuatu. Mereka itu adalah Khawarij. Ya. Khawarij ini termasuk sekte sempalan. Di antara yang menonjol nanti mengkafirkan secara mutlak para pelaku dosa besar. Ya. Ini sekte Khawarij. Kalau dituruti nanti sering menumpahkan darah. Ya. Kemudian kami dalam satu kelompok yang berjumlah banyak, karena kami ingin melaksanakan haji dan umroh, keluar sambil untuk mendakwahkan pendapat yang kami tertarik tadi. Jadi ideologi Khawarij ini dibawa ke Tanah Suci oleh Yazid Al-Fakir.
Ini baratnya nyun sewu, badhe nguyai segara nggih napa nggih. Di sana ulamanya banyak mau diceramai ya. Maka kata Yazid, lalu kami melewati kota Madinah. Di kota tersebut ada Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi radhiyallahu an. Adiknya banyak, orang tuanya sudah tidak ada. Jadi pilihannya menikah dengan janda. Ditanya oleh Nabi, kok tidak dengan gadis sehingga iso dolan-dolan? Tidak Rasul, adik saya banyak. Berarti ini punya sudut pandang yang lain dalam rumah tangga. Lu apa sunnah Ustaz? Biasa, lek mau monggo ya. Jadi gadis maupun janda silahkan. Jabir bin Abdullah saat itu sedang membicarakan hadis Nabi pada satu kaum. Ketika ada orang duduk, disampaikan hadis. Yazid berkata, lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menyebutkan mantan-mantan penghuni neraka jahanam dalam pembicaraannya. Maka aku pun berkata kepada Jabir bin Abdullah, wahai sahabat Rasulullah, kenal karo ini sahabat, apa yang kau bicarakan ini? Padahal Allah berfirman. Ini secara tidak langsung nyanggah ya. Ini kalau orang masih belum ajak, belum lurus, istilahnya belum mantap, ini pemikiran yang ada kegoncangan atau subhat. Ini gare wong bingung jemaah. Dibawakan ayat oleh Yazid Al-Fakir. Saat itu masih terkontaminasi ideologi Khawarij. Bukankah Allah berfirman, ini surat Ali Imran dalam doa itu, ayat 192, surat ketiga. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Inna sesungguhnya engkau ya Allah, man tudkhilin nar, siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka, faqad maka sungguh akhzaita, dia itu engkau hinakan. Ya Allah, siapa saja yang masuk ke dalam neraka, dia itu engkau hinakan. Lah niki Jabir kok malah membacakan hadis Nabi tentang orang yang bakal keluar dari neraka. Berarti anggapannya Yazid Al-Fakir, orang masuk neraka tidak bakal keluar. Juga ada yang lain, kata Yazid. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 20, surat 32 ayat 20. Jadi surat As-Sajdah ini Bapak Ibu, kalau bisa dibaca oleh para imam ketika fajar atau subuhnya hari Jumat. Nabi itu sering seperti itu. Nanti Ustadz Dufan silahkan, tapi sebelumnya diworo-woro nih. As-Sajdah rakaat pertama, ini kata Ibnu Abbas, hadis riwayat Imam Muslim. Al-Insan atau Adah rakaat kedua. Kira-kira jamaah ditari siap nomboten? Siap nomboten Pak? Tapi Nabi kalau safar, pas perjalanan baca Al-Falaq, An-Nas terus. Safar mawon nggih pas Jumat nggih. Kak Lesan nanti Ustaz Dufan baca ya. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 20. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali ahli neraka itu hendak keluar, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Berarti mereka di situ terus. Ya, ini kata Yazid Al-Fakir. Maka Jabir bertanya, sudahkah engkau membaca Al-Quran? Maksudnya Al-Quran apakah kau pahami secara utuh? Pernahkah kau mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah? Maka Yazid menjawab, ya sudah, pernah aku membaca Al-Quran semuanya. Ini maksudnya Yazid ini sudah paham. Tapi maksudnya Jabir bin Abdullah, Nabi itu punya syafaat bagi orang yang tidak kekal di neraka, itu bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah ya. Maka Jabir berkata, itulah kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang dengan itu Allah mengeluarkan dari neraka orang yang dikehendaki oleh Allah dan diinginkan oleh Nabi. Kemudian Jabir bin Abdullah menjelaskan tentang adanya sirat atau jembatan dan cara manusia melintas di atasnya. Maka aku, kata
Yazid Al-Fakir, tidak menjelaskan semua karena takut aku tidak hafal. Kemudian hanya saja Jabir mengatakan bahwa ada satu kaum yang bakal keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya, yakni yang mereka keluar dengan jasad bagaikan biji kurma yang baru dijemur di bawah terik panas matahari. Maka kemudian mereka masuk dalam salah satu telaga surga, lalu mereka mandi dan keluar sebersih selembar kertas. Jadi nanti ada orang yang masuk neraka tapi tidak kekal, harapan masuk surga itu ada selama dia bukan orang musyrik, punya la ilaha illallah. Tapi ini tidak boleh diandalkan, nanti akhirnya terjerumus terus sampai akhirnya nanti bahaya ketika malah tidak masuk ke dalam surga. Jadi antara kabar gembira dan menakuti itu harus berimbang. Kemudian kami pun pulang dan mengatakan, ini kata Yazid Al-Fakir, celakalah kalian semua, rombongannya tadi yang hendak nguyai segoro, nyeramai ulama-ulama Madinah. Apakah kalian menganggap syekh tersebut, yaitu Jabir bin Abdullah, telah membuat kebohongan terhadap Rasulullah? Apakah kamu kira sahabatnya Nabi itu ngedabrus? Ya. Apakah kamu kira sahabatnya Nabi itu melawan daripada ajaran agama? Maka kami terus pulang dan bertaubat dari pemikiran pendapat kaum Khawarij tersebut. Sungguh demi Allah, tidaklah ada yang keluar dari kelompok kami yang bertaubat kecuali satu orang saja. Ini disampaikan oleh Imam Abu Nu'aim, yaitu Fadl bin Dukain. Ini salah satu yang membawakan hadis. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi untuk meluruskan pemikiran yang keliru ini butuh ilmu. Karena memang para jamaah, setan itu pandai sekali menyesatkan manusia. Jadi kalau orang cenderung nafsunya itu disesatkan dengan nafsu yang banyak ini. Kalau orang cenderung beragama itu digelincirkan dengan berlebihan dan seterusnya. Sehingga bagaimana kita beragama ini punya dalil yang valid Al-Quran maupun hadis Nabi, tapi petunjuknya itu dari orang-orang sepuh yang memang paham agama, dan dikembalikan kepada yang saat itu menyaksikan agama ini turun, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi kalau mereka begini dan seterusnya, itu memang langsung sanadnya mutasil dengan Nabi. Lah kita ini kejauhan. Kita ini punya pemikiran, punya. Kita ini ngerti 1-2 ayat juga ngerti. Kita ini ngerti 1-2 hadis kalamnya Nabi juga ngerti. Tapi terkait dengan apakah sudah dihapus atau tidak, bagaimana saat itu turunnya, kalau itu khusus untuk person siapa, kalau itu di satu tempat di daerah mana, itu yang bersaksi saat itu sahabat lebih cetok, karena langsung sanadnya mutasil dengan Nabi. Sehingga kita kembali kepada mereka. Khawarij ini dikatakan oleh para sahabat Nabi, diantaranya Abdullah bin Umar bin Khattab, adalah sejelek-jelek makhluk Allah, sehingga disebut kilabunar, anjing-anjingnya neraka. Kata Abdullah bin Umar, dikutip dalam kitab Fathul Bari, mereka membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, lalu mereka tujukan kepada kaum muslimin. Jadi beda statusnya. Jadi kalau orang Islam melakukan dosa, itu muslim tapi jatuh dalam dosa. Kalau orang kafir melakukan dosa, memang kafir aslinya. Bukan berarti jatuh pada dosa kemudian langsung dihukumi karena itu perbuatan kafir mutlak, tidak. Sehingga kaidah menyebutkan laisa man waqwa fil kufri wa huwa kafirun. Tidak sembarangan, tidak semua orang yang melakukan perbuatan kekufuran kok langsung nanti divonis kafir, mboten-mboten. Karena ini urusan yang besar, berbahaya. Ada jamaah cerita, dulu itu ada ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Ulama ini pintar, karyanya itu banyak. Dalam membahas firaq atau sekte sempalan itu jago. Sehingga dalam membahas Syiah itu detail sekali. Sehingga ulama banyak yang berkomentar, Qaddaf Al-Qasimi mahrul jannah bi kitabih
Jadi ulama ini seakan-akan membeli surga dengan tulisannya itu, saking luar biasanya. Tapi beliau yang namanya hidayah ini wajib untuk kita rawat. Akhirnya jatuh pada bentuk orientalisme, istisraq, kemudian meninggal, naudzubillah min dzalik. Ada lagi zaman-zaman akhir ini disebutkan namanya Umar al-Qisi atau al-Qosi begitu. Ketika menjelaskan kitab-kitab para ulama detail, menyampaikan ayat maupun hadis cetha sekali. Tapi di satu sisi nafsunya itu menggebu untuk menyebut kafir, mubtadi, fasik dan seterusnya, sehingga pelemparannya itu tidak terkendali. Pada akhirnya beliau jatuh pada pemahaman liberalisme sampai sekarang. Ya. Jadi mari untuk kita rawat beragama ini, kita sesuai dengan petunjuk, tidak berlebihan juga tidak kurang. Sehingga umatnya Rasul ini umat wasato, Ibu. Umat wasato itu artinya umat yang pertengahan. Islam itu wasaton antara Yahudi dan Nasara. Ahli sunnah itu wasaton antara orang yang berlebihan dengan orang yang kurang. Penak pundi, penak pas nomboten. Penak pas, ya. Maka kita ini harus pas dalam beragama. Baik, kita lanjutkan syarah hadis atau penjelasan cerita tentang hadis yang panjang tersebut. Jadi prolognya ini 1/3/4 pertemuan, ya. Saya lirik-lirik jamin ngoten. Sampai kolak meh telas. Ini kolak napa-napa? Ya Allah, nyenan tega enggak nawari saya sama. Bismillah. Panitia, Pak Takmir nyuwun sewu. Napa niki? Nggih, ada peningkatan. Ini harus istiqomah. Jangan malah disuduh, ya. Ustadz ini juga butuh bensin, ya. Jadi rohani jasmani harus beriringan, ya. Harus beriringan. Syarah hadis. Terkait dengan cerita hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat beberapa imam, kedatangan malaikat Jibril menyampaikan tentang Islam, iman dan ihsan dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu menunjukkan pentingnya majelis ilmu, dan ini banyak sekali versinya. Kalau dikemas secara formal, pesantren itu mewakili, atau kalau dalam bahasa modernnya ma'had, atau dan banyak. Kalau memang terbentur usia atau mungkin terbentur kesibukan dan seterusnya, banyak majelis yang sifatnya tidak formal. Jadi mendatanginya itu sukarela, akan tetapi di situ penting. Kalau dilihat dari pokoknya agama, ya harus kita datangi. Pengajian, tausiah, muidhah hasanah, bahkan kalau seremonial hari Jumat itu khutbah. Dan nanti tausiah ketika gerhana, khutbah sholat id, dan masih banyak lagi, ya. Rasulullah dulu sering menghidupkan seperti itu. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hari Kamis itu Rasulullah selalu taklim, ya, mengajari sahabat tentang agama. Kalau kita tidak tahu hari napa mawon. Kalau saya kebagian hari Selasa ketiga seperti ini. Ini penting. Kenapa jamaah? Karena umat itu butuh siraman rohani. Tidak bisa dibayangkan sekiranya umat ini tidak ada yang menyiram rohaninya. Dan yang menyiram itu pun juga butuh siraman rohani. Kita belajar pada ustadz kita belajar pada ulama belajar pada pendahulunya, dan seterusnya, sampai nanti nyambung kepada Nabi SAW. Jadi ketika memaknai hadis Nabi riwayat Imam Muslim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mempelajari agama ini kewajiban kula panjenengan. Berarti ketika maknanya kewajiban, itu yang kewajiban nanti tidak bisa tuntas kecuali dengan ilmu, ya ilmu itu yang harus kita cari. Bersuci, enten ilmu nih. Salat, enten ilmu nih. Allah berfirman tentang wudu, Nabi menjelaskan secara aplikasi. Allah memerintahkan tentang sholat, banyak ayatnya, Nabi menjelaskan tentang aplikasinya. Ini kalau kita tidak mengerti ilmunya, maka tidak bisa melaksanakannya.
Jadi agama ini bukan sekedar warisan omongan dari orang-orang dulu. Akan tapi secara ilmiah itu valid, memang ada literaturnya. Ini yang harus kita cari Bapak sekalian. Jadi majelis ilmu itu penting keberadaannya. Bahkan ada ulama. Ulama ini Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau ngendikan ngeten. Jadi kebutuhan umat terhadap ilmu itu lebih urgen dari sekedar konsumsi makanan dan minuman. Terkadang kita kan bingung. Padahal orang tidak makan, tidak minum itu kan mati begitu. Lah orang nggak punya ilmu agama, umurnya kan bisa jadi masih lama. Bukan mati tidaknya. Katakan orang memiliki ilmunya tentang konsumsi, berarti kalau makan itu diawali bismillah dengan tangan kanan, diakhiri bersyukur kepada Allah. Niki enten ilmune. Padose pun ganjaran, punya ilmu kebaikan, belum sempat makan meninggal angsal pahala napa dereng? Dapat. Orang makan tidak ada ilmunya pun ngawur, nggak sesuai dengan syariat. Ya. Bahkan larangan-larangannya ditabrak yang haram-haram itu. Kemudian meninggal, nggak punya ilmu tentang makan, nggak dapat apa-apa, malah gara itu dosa. Pilih pundi, makanan apa ilmu? Dua-duanya ya. Jujur, pilih makanan apa ilmu? Bismillah dulu jemaah. Bismillah napa dereng? Bismillah. Alhamdulillah. Jadi majelis ilmu itu sangat penting. Disebutkan di dalam kitab Khilyatul Ilmil Muallim wa Bulghatut Talibim Muta'allim disebutkan, oleh karena itu dianjurkan bagi setiap ulama atau siapa saja untuk mengadakan majelis ilmu. Jadi kalau di Indonesia ini peran pentingnya ada di panitia. Ulama datang kalau nggak disuruh kemudian ngomong nggih sinten sing mirengaken. Tapi kalau sifatnya itu terstruktur, panitianya yang bertanggung jawab, maka ini berjalan. Nggih napa nggih? Coba kula ngorong ngaji dhewe sinten sing mireng, suguhan enggak bakal ada ya. Tapi kalau panitia yang menyelenggarakan macam-macam kan seperti itu. Sehingga mereka ini ganjaran juga besar. Kita dukung ya, secara material maupun moral. Majelis ilmu kalau bisa ditentukan waktunya. Bukan kok diharuskan, karena memang kalau nggak ada pemateri ya nggak jadi. Kalau ada halangan ya tidak terjadi. Sehingga tidak wajib harus hari ini, tidak ya. Majelis ilmu ini kalau bisa ditentukan waktunya, baik sekali sepekan atau 2 kali atau dan seterusnya, dengan materi yang variatif. Inti pokoknya satu, yaitu kepada Islam, ketauhidan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemasan versinya macam-macam. Tafsir, hadis, sirah, fikih, nomale. Pokok coba bahasa Arab ngoten mawon nggih. Biasanya bahasa Arab ini kurang banyak penggemarnya. Nggih napa nggih. Bahasa Arab ini susah ya. Yang kedua, disunahkan memperbaiki pakaian dan penampilan. Jadi kalau kita hendak ke masjid atau hadir dalam majelis ilmu, itu disunahkan pakaiannya rapi, bersih, suci, kemudian berminyak wangi kalau punya. Sikapnya baik dan sopan dalam majelis, serta perilakunya juga baik. Karena dulu malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan segalanya itu serba baik ya. Ini relatif, tidak harus baru ya. Tapi yang baik. Setiap tempat itu berbeda. Selama casingnya itu menutup aurat syar'i, itu yang kita pakai. Mungkin kalau lumrahnya di kita sarung, celana, baju, kemeja, jas dan seterusnya monggo. Di tempat lain ada yang jubah, kemudian gamis dan seterusnya, silahkan. Macam-macam ya. Di Saudi ada yang imamah, kemudian serban dan seterusnya. Yang penting itu secara syar'i menutup aurat, tidak melanggar batasannya ya. Berikutnya yang ketiga, seputar definisi Islam. Jadi ini perlu kita pahami sekali. Jadi kalau kita dengar kata Islam itu kan hampir tidak asing.
Bahkan ceprot lahir niku Islam pun krungu nggih napa nggih. Akhirnya nanti ketika usia gede sampailah KTP ditulis agama Islam. Ini mahal jamaah. Warisan orang tua kita, tapi kewajiban kita terus untuk belajar sesuai dengan kesanggupan kita. Bukan sekedar warisan kemudian Islam tahu tok, amalannya kita tidak tahu. Jadi Islam itu kalau dilihat historinya di masa lalu sebenarnya semenjak Nabi Adam. Tapi kalau dilihat secara khusus dengan syariat yang paling sempurna itu ya Nabi Muhammad SAW. Sehingga seluruh nabi itu agamanya satu, Islam, tauhid kepada Allah. Itu di versi saat itu. Kemudian di zaman Nabi Muhammad ini Islam yang dibayar sampai sekarang. Sehingga agama apapun kalau tidak bersyahadat itu tidak dikatakan muslim. Ya. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Islam ini secara bahasa itu artinya adalah tunduk, patuh dan menyerah, manut begitu. Islam saya manut. Ya. Tapi lihat di Indonesia apa artinya Islam? Macam-macam. Ingin selamat laksanakan ajaran Nabi Muhammad. Nggih napa nggih? Jadi maknane nggih bener, tapi orang Arab enggak ngerti bahasa Indonesia. Enten malih. Isya lohor, isya subuh lohor. Kemudian asar maghrib. Islam. Ya. Ulama enggak ngerti lohor niku napa ya. Nah, ini versi Indonesia. Masuk maknanya. Tapi bukan seperti itu secara internasional. Islam secara bahasa artinya adalah tunduk, patuh, menyerah, manut kepada Allah. Adapun secara definisi atau istilah, kalau orang ilmiah ngomong terminologi, disebutkan di dalam kitab Syarah Usul Tsalatsah. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dadi lek pun ngeten nggih Islam, kalau belum sepenuhnya Islamnya itu masih tanda tanya, PR-nya besar. Ada 3 sisi. Yang pertama al-istislamu lillah bitauhid. Tunduk patuh kepada Allah dengan bertauhid. Jadi pengakuannya, aplikasinya itu satu-satunya sesembahan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Moh jadi kurek-kurek kepada yang lain. Apapun itu bentuknya. Sisi yang kedua wal inqiyadu lahu bita'ah. Aplikasinya tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau sudah bertauhid, beribadah itu ya gampang. Islam ya, Islam, salat, kusik talah. Yen wis tahu salat Id. Ya ini Islam lisannya, tapi amalannya belum sepenuhnya Islam. Islam casingnya, Islam KTP-nya, tapi sepenuhnya belum Islam. Jadi jumlah yang seperti ini banyak memang. Jadi 7,5 miliar, ini estimasi penduduk bumi saat ini. Itu hampir 25% itu umat Islam. Nah, umat Islam yang sepenuhnya selain lisannya kemudian aplikasinya manut kepada Allah, itu kira-kira persentasenya banyak atau sedikit? Kalau dari yang banyak tadi lebih kecil dari yang tidak. Yang tunduk patuh, sehingga yang tidak itu masih banyak. Sehingga dulur kula panjenengan, PR kita untuk mengajak mereka lebih berislam ini besar sekali. Ya, ini besar sekali. Masjid dibangun di mana-mana, ya. Tempat ibadah itu banyak disediakan. Quran dicetak terus menerus. Sarung diproduk tidak berhenti-berhenti. Mukena diproduk tidak berhenti-berhenti. Tapi untuk ajak dalam beribadah dengan menggunakan fasilitas itu tadi, terkadang ini masih berat. Nggih napa nggih? Soalnya kadang wong Islam niku memaknai perintahnya Allah niku sebagai beban. Saestu niki. Jadi kalau sholat itu ibaratnya adalah beban ya. Sholat wayadan ya. Kemudian puasa apalagi ini sebagai beban. Ya, sanksi atau bebannya enggak berat, apalagi tahajud. Nggih napa nggih? Ya. Apalagi nanti zakat mal yang banyak itu jumlahnya ya. Tambah beban lagi. Maka ini termasuk diantara yang belum sepenuhnya. Sisi yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menjauhkan diri atau berlepas diri
dari kemusyrikan dan para pelakunya. Ini baru Islam. Sehingga kalau dilihat historinya para utusan Allah, perjuangannya niku. Nabi Nuh dengan keluarganya yang tidak seakidah, ada batas, akhirat tempatnya tidak sama. Nabi Ibrahim pun ayahnya yang saat itu tidak menyembah Allah, bahkan pembuat berhala, berbeda. Nabi Muhammad pun juga demikian. Maka termasuk berbahagia kalau kita sekeluarga itu orang yang bertauhid, ibadahnya mantap, tidak berbuat kemusyrikan. Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Usaha maksimal namun bijak, doa ini tiada henti, harus kita lafadz berulang kali. Ini termasuk diantara PR besar kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi Islam secara definisi atau teori ilmiah seperti itu tadi, namun kalau diaplikasikan dalam perbuatan, rukun atau dasarnya itu 5. Ini yang sudah kita kenal. Selain hadis riwayat Imam Muslim ini, hadis yang lain Bukhari Muslim juga ada. Banyak nanti. Jadi yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Kalau orang la ilaha illallah semuanya iya. Kalau Muhammad Rasulullah belum tentu. Dulu orang kafir Quraisy ini tidak mau jadi kura-kura. La ilaha illallahnya antipati, apalagi Muhammad Rasulullah. Ini Nabi Muhammad ini memang manusia biasa, tapi status sebagai utusan Allah itu banyak yang mendustakan. Sehingga kalau mendustakan Nabi Muhammad ya haram surga. Nah kita yang mengaku cinta Nabi Muhammad, 4 itu tadi, di pengantar pengajian kita harus menjalankan taat, membenarkan, menjauhi larangan, kemudian ibadah dengan fikihnya Nabi. 4 hal tersebut. Jadi syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ini tujuan kita. Kalau kita pengen husnul khotimah, di antara tandanya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari di antara kalian yang tidak meninggal dunia kalimat tauhid. Ini makna tersuratnya ngoten, makna tersirat. Sebelum meninggal itu jauh-jauh hari juga ajari agar mengamalkan kalimat tauhid. Nanti lebih gampang meninggal insya Allah. Kenapa kok sampai seperti itu? Kata Nabi dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah di ucapan terakhirnya meninggal dunia, kemudian bakal masuk ke dalam surga. Ini makna yang lebih luas sebelum meninggal mengucap 2 kalimat syahadat. Dan ngeten iki lho mboten setting di sini. Enggak bisa. La ilaha illallah minum racun langsung. Ya nanti kalau Allah kehendaki langsung mati. Tapi belum tentu. Buktinya dulu ada artis minum banyu pel-pelan ya ketulungan ya. La ilaha illallah badhe nyemplung segoro atau sungai yang sangat dalam, belum tentu gulane kecantol luwet akhirnya tidak mati, malah gantung ketegaan cerik-cerik ya. Jadi yang seperti itu tidak dibenarkan, bukan settingan. Jadi kalau semasa hidup kita agungkan syahadat ini, akhir hayat pun insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan harapan kita adalah. Yang kedua baru sholat, ini wajib ditegakkan. Jadi awal waktu itu tuntutan, akhir waktu itu ampunan. Pilih pundi? Awal waktu. Jadi yang 5 waktu ini jangan sampai kita tinggal. Kalau orang meninggal dosanya sangat besar jemaah. Zaman Nabi itu komitmen dengan sholat tinggi sekali. Tapi terkadang umat ini dengan sholat sakarepe dhewe. Ada yang lek kober, ada yang lek mut, ada yang lek butuh nomale. Sehingga tidak salah ketika Allah dulu menyebut dalam surat Maryam itu ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti akan ada satu kelompok yang mengganti yang lain, artinya satu komunitas. Di antara ciri khas mereka sholat itu disia-siakan, hawa nafsu yang diperturutkan. Allah ancam bakal masuk ke dalam kubangan neraka. Sehingga disebutkan sholat itu sangat penting. Orang yang sholat saja terkadang masih fawailul lil musholin, apalagi yang enggak sholat. Masalakakum fi sakor. Kata ahli surga tanya kepada ahli neraka, lapo sekon mlebu neraka sakor? Dijawab serempak. Ya. Lam naku minal musholin. Dulu kita termasuk di antara orang sing ora gelem sholat.
Allahumma ja'alna min muqimis shalah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sholat. Termasuk sholat diringi pengajian terus sholat lagi, ini nikmat yang besar. Nggih napa nggih? Pengajian tok kan terkadang orang malas. Sehingga waktu antara sholat jedanya itu ada pengajian. Itu termasuk pilihan. Loh, ada nih. Nah, sholat jamaah. Saya lanjutkan yang 3, 4, 5 sepintas ya. Kemudian yang ketiga zakat. Ya. Ini ibadah harta kita, materi. Ini ada temponya masing-masing. Yang keempat puasa Ramadan. Dan puasa itu menyehatkan. Walaupun hadis sumutasiku itu bukan hadis. Puasalah nanti sehat, bukan hadis. Tapi puasa itu menyehatkan. Baru nanti yang terakhir ibadah haji seumur hidup sekali. Ke tanah suci, tidak ke tempat yang lain. Tapi karena berbagai macam aturan, mengalami penundaan, antrian dan seterusnya, mudah-mudahan yang memang sudah diambil tapi sudah berniat belum kesampaian itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam hadis yang lain dibalik haji baru puasa. Kira-kira ini Bapak Ibu, yang paling berat pundi? Lek syahadat gampang, lek zakat cocok setahun pisan. Poso ya Ramadan tok, haji malah seneng dipanggil abah ya. Nggih napa nggih? Tapi ketika sholat on time 5 waktu ini yang paling berat. Nggih napa nggih? Tapi dari 5 waktu ini yang paling abot sholat napa? Napa malih? Nggih, napa malih? Wah, berat dengan ini ya. Mudah ngoten lho, ndak ada yang berat. Ya, insya Allah digugah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang zaman dulu tidak ada alarm niku tangi kok ya. Mudah-mudahan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 5 ini kita ahli semua jemaah. Ahli syahadat sehingga bertauhid, ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, ahli haji. Allahumma amin. Baik, sampai di sini dulu pengajian kita. Ngalor ngidul tapi mudah-mudahan ada yang nyantol dari kebaikan ini. Dan mudah-mudahan yang kita simak memang kebenaran yang datang dari Allah. Kelirunya mudah-mudahan Allah mengampuni khilaf kita semuanya. Dan untuk menyempurnakan kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi